Adrian memandangi foto itu dengan tangan bergetar. Elias, pria yang selama ini ia cari, ternyata sudah ada dalam hidupnya sejak kecil. Bagaimana mungkin? Mengapa ia tidak pernah mengingatnya? Liana mengambil foto itu dan menatapnya dengan kening berkerut. Adrian, ini berarti Elias mengenalmu jauh sebelum semua ini dimulai. Adrian mengepalkan tinjunya. Dan itu berarti dia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Mereka terus memeriksa isi kotak itu. Di bawah foto, ada beberapa lembar kertas tua yang hampir rapuh. Adrian membacanya dengan hati-hati. Tulisan tangan itu samar, tapi cukup jelas untuk dikenali. Proyek Genesis Subjek Pagar 21. Jantung Adrian berdegup lebih kencang. Jack, apa maksudnya? Liana berbisik pelan. Adrian, ini tentangmu. Tiba-tiba, ingatan samar berkelebat dalam benaknya. Suara langkah kaki di koridor panjang. Cahaya lampu putih yang menyilaukan. Seseorang berbicara. Suara yang terdengar familiar. Subjek ini memiliki potensi luar biasa. Kita harus merahasiakannya. Adrian terhuyung mundur. Kepalanya terasa berat. Panti asuhan ini bukan hanya sekadar tempat perlindungan bagi anak-anak yatim. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah mengawasinya sejak dulu. Jika panti ini menyimpan rahasia tentang dirinya, maka Elias pasti tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Adrian harus menemukan pria itu. Bahkan jika itu berarti menghadapi bayangan masa lalunya sendiri. Adrian tidak bisa berdiam diri lagi. Jika Elias tahu lebih banyak tentang masa lalunya, maka hanya ada satu cara untuk mendapatkan jawabannya, menemukan pria itu. Tapi Elias bukan orang biasa. Ia adalah sosok bayangan yang bergerak di balik layar. Seseorang yang selalu selangkah di depan dan mencarinya. Berarti memasuki permainan yang penuh bahaya. Liana menatap Adrian dengan khawatir. Kau yakin ingin melakukan ini? Adrian menatapnya dalam-dalam. Aku tidak bisa hidup dalam ketidaktahuan lagi. Mereka mulai mencari petunjuk tentang keberadaan Elias. Satu-satunya jejak yang mereka miliki adalah nama sebuah perusahaan misterius, Genesis Corp. Perusahaan itu tertutup bagi publik, tetapi ada satu cara untuk masuk dari dalam. Dan satu-satunya orang yang bisa membantu mereka adalah seorang mantan pegawai yang kini menghilang. Namanya Dr. Raymond Carter. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya mereka menemukan jejak Dr. Carter. Pria itu hidup dalam persembunyian, paranoid, dan selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ketika mereka akhirnya menemukannya di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, Dr. Carter hampir menolak berbicara. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, Katanya dengan suara bergetar. Genesis Corp tidak akan membiarkan siapapun menggali masa lalu mereka. Dan jika kalian tetap mencarinya, kalian juga akan menjadi target mereka. Adrian menatapnya tajam. Itu berarti kami sudah berada di jalur yang benar. Dr. Carter menghela napas berat, lalu menggeser sebuah rak buku di dinding. Di baliknya, ada sebuah ruang kecil dengan komputer tua dan tumpukan dokumen rahasia. Jika kalian benar-benar ingin tahu, Katanya, maka kalian harus siap menghadapi kebenaran yang lebih gelap dari yang kalian bayangkan. Adrian dan Liana saling berpandangan. Mereka baru saja melangkah lebih dalam ke dalam konspirasi yang lebih besar dari yang mereka duga. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Genesis Corp? Jawabannya ada di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang konspirasi di balik masa lalu Adrian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.